Mulai sekarang Gus. Siap. Oh, langsung satu season aja selesai. Iya. Enggak, berkasnya dititipin nggak? Berkas apa ya? Kayaknya ngisor kayak ngaruh lemari kaca. Nora nang rekaman Nora nang rekaman. Di Wonosobo Sri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wonosobo dan di mana-mana. Halo, selamat pagi menjelang siang yang cukup mendung di kota Wonosobo tercinta Sobat Citra. Dan kita akan memulai lebih awal untuk tema dialog radio DPRD Jawa Tengah untuk tanggal 7 Februari 2024 Sobat Citra. Gimana nih untuk Anda ya yang sebentar lagi akan mengikuti pemilu 2024. Wah, ini pas sekali tema kita hari ini Sobat Citra, yaitu pemilu 2024. Mengapa setiap suara penting dalam pemilu di 2024 nanti. Dan kita sudah langsung bersama narasumber kita Sobat Citra. Ini ada Gus Wahid ya. Ini anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kita sapa dulu. Selamat pagi Gus Wahid, apa kabar? Iya, selamat pagi Mas Ricky. Apa kabar? Sobat Citra juga Sobat ya, Citra luar juga. biasa baik ya Gus Sehat ya. semuanya Ya, ya. amin amin. Ini nih bersilaturahim menyapa kita ngobrol-ngobrol lewat Citra FM. Iya benar banget ya. Oke Gus, ini sebentar lagi kan seluruh masyarakat Indonesia ini akan melakukan pemilihan dan pemilihan umum untuk menentukan presiden, wakil presiden dan legislatif DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI. Melansir databox.com pada pemilu 2024 ini jumlah pemilih pemula tergolong tinggi dan didominasi oleh generasi milenial Gus. Nah, menurut Gus Wahid nih seperti apa partisipasi dan kesadaran politik saat ini khususnya pada para pemilih pemula? Siap. Betul Mas Diki, kita ini pemilu kan tinggal menghitung hari, tinggal 1 minggu. Iya. Juga yang menjadi catatan salah satunya adalah pemilih pemula, pemilih milenial ini juga cukup tinggi ya, yang tentu juga harus kita kawal bersama-sama karena tentu karena pemilih pemula tentu belum memiliki pengalaman kepemiluan ya, dan kadang-kala juga keberminatan soal politik, partisipasi dalam pemilu ini juga di kadang CSIS itu dalam survei saya pernah baca ini masih sangat minim kesadaran politik daripada pemilih pemula yang perlu dikawal bersama. Ada kalanya juga memilih pemilih pemula karena masih belum memiliki pengalaman, sehingga kadang-kala memilih ya hanya apa kata yang lebih tua, memilih hanya ikut-ikut saja. Kadang belum punya kesadaran bahwa sebenarnya penting untuk bagaimana pemilu ini berkualitas. Tentu para pemilih ini menentukan pilihannya tentu dengan sebuah kesadaran bahwa suara satu suara pun dari setiap pemilih termasuk pemilih pemula ini adalah tentu akan menentukan nasib bangsa kita ke depan seperti apa. Karena dengan pemilu ini kita akan memilih pemimpin. Para pemimpin itu nanti yang mempunyai kewenangan yang merepresentasikan daripada kepentingan masyarakat, menjadi penyambung lidah kepentingan masyarakat yang tentu akan membuat kebijakan ya. Paling tidak 5 tahun yang akan datang. Nah, maka pemilih pemula harus tahu betul ya apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini. Karena negara ini mau seperti apa kan terserah masyarakatnya. Kita negara demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat yang menentukan. Tapi nggak mungkin kemudian setiap tahun masyarakat kumpul kabeh, sak negara kumpul, nggak ada tempat yang cukup. Ora usah satu negara, nggak usah satu provinsi, nggak usah satu desa saja. Ayo kita kumpul masyarakat menentukan kebijakan desa, menentukan APBDes. Satu nyuwun sewu lapangannya saja nggak muat. Orang satu kampung ngomong semua, orang satu kampung pasti punya aspirasi, beda hidup, beda karep. Wah ini kan akhirnya nggak jadi rembuk, malah jadi ribut. Nah ini kan, nah ini pemilu ini salah satunya adalah untuk bagaimana kita menentukan kebijakan, melakukan pembangunan dengan cara yang guyup, rukun, damai ya, tanpa ada konflik dan seterusnya, sehingga nggak boleh. Maka apalagi karena pemilu wis pokoknya
sing bento musuh, nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai terpecah belah, apalagi anak muda nggak boleh ini kan. Nah, jadi apapun beda pilihan pun ya saya kira ini harus tetap saling menghargai, jangan sampai terbelah, jangan sampai kemudian persatuan kita juga ini terkoyak ya, terlalu mahal saya kira, dan itu juga memang bukan tujuan kita juga bagaimana bisa pembangunan Indonesia maju, tapi yang paling pokok adalah tetap bersatu padu untuk seluruh anak bangsa. Terlalu mahal kalau kemudian pemilu ini, bangsa ini terpecah belah. Ini nggak boleh saya kira. Harus kita kawal bersama ini. Anak muda tentu sebagai masa depan Indonesia, dan Indonesia masa depan inilah anak muda. Ya, harus langsung tali pondok. Karena besok ya sekarang harus berpartisipasi, dan yang akan datang pun saya kira calon pemimpin-pemimpin ini anak muda. Iya. Mungkin itu. Iya, jadi intinya jangan cuma ikut-ikutan aja untuk para pemilih pemula ini ya Gus ya. Betul. Harus punya prinsip, dan tentunya ini akan menentukan 5 tahun ke depan untuk Indonesia. Jadi harus benar-benar bisa menentukan pilihan yang benar dari hati nurani ya Gus ya. Iya, betul. Oke, ini yang paling penting nih Gus, salah satu fenomena yang dimana sering sekali muncul setiap pemilihan adalah adanya gerakan golput atau golongan putih yang berarti memilih untuk tidak memilih. Nah, apa pandangan Gus Wahid ini terhadap fenomena ini, dan apa dampaknya terhadap demokrasi nantinya menurut Gus Wahid? Iya, nah ini yang kita khawatirkan ya, di samping tadi soal kesejahteraan. Kadang memilih tapi memilih kurang berkualitas karena hanya ikut-ikutan. Dia tidak memilih karena kesadaran politiknya, tidak memilih melihat kandidatnya seperti apa, calonnya seperti apa, visi misinya bagaimana, program-programnya nanti seperti apa, cocok apa tidak dengan yang dia harapkan, sesuai apa enggak dengan tentu yang dicita-citakan untuk menghadapi, menyelesaikan problem-problem di daerahnya, di desanya, problem-problem Indonesia. Memakan kita sekarang petani problemnya apa, tentu kita butuh para pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan solusi kan begitu. Oh ini pupuk mahal dan seterusnya kan gitu. Mahal, langka, harga pasca panennya juga anjlok dan seterusnya. Nah ini betul saya kira para pemimpin-pemimpin yang bisa memberikan solusi. Nah, pemilih pemula juga tentunya ya tidak asal milih, tidak hanya pokoknya wong tua kondong ini seniornya bilang begini. Nah, itu satu, memilih saja ada yang itu kita kawal, kesadaran politik, pendidikan politik penting. Kemudian apalagi sampai golput. Ini kan AB. Anak muda itu justru menjadi garda terdepan, jangan sampai tidak peduli kepada nasib bangsa ke depan seperti apa. Sehingga saya kira golput ini apalagi kalau netral ini kan nggak jalan, nggak ngapa-ngapain, ibaratnya kan begitu. Iya. Jadi waduh, sampai acuh. Nah, ini nggak boleh. Ini pemuda harus punya kepedulian, ya. Kepedulian. Syukur-syukur ikut berpartisipasi, tidak hanya ikut memilih. Ya walaupun sekarang sudah telat, nggak bisa daftar lagi di DPR, nggak bisa lagi. Tapi paling tidak secara aktif. Setelah pemilu juga masih banyak proses politik. Proses politik, ya kita menentukan pemangku-pemangku kebijakan siapa yang duduk di depan, yang tentu bisa merepresentasikan, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Itu pertama. Yang kedua, pasca pemilu, proses-proses politik, proses-proses pembuatan kebijakan ini kan selalu berlanjut terus. DPR ada reses, ada musrenbang, karena eksekutif baik presiden juga dengan DPR membahas soal pembangunan seperti apa, kebijakan-kebijakan negara seperti apa, provinsi juga demikian. Ya ini sehingga harus ada kesadaran gitu, harus ada kesadaran bahwa setelah pemilu ini anak-anak muda juga harus berpartisipasi, musrenbang aktif. Apa yang dibutuhkan oleh desanya, ya sampaikan kepada para wakil rakyat, ya, sampaikan kepada pemerintah. Jangan ketika jalannya rusak, ketika sembako mahal, kemudian ini ngedumel, ya, tapi proses politik tidak ikut. Golput kemudian ini kok protes, kan begitu. Kita harus kawal bersama-sama. Contoh kayak di desa, kebijakan desa mau seperti apa kan terserah masyarakat. Nggak mungkin masyarakat terbuka, ada perwakilan lewat musdes. Di musdes dia nggak terlibat. Problem desanya adalah soal perekonomian, maka butuh bagaimana desa bisa mendapatkan penghasilan. Ada bumdes. Oh problemnya stunting, gizi buruk, kan begitu. Kenapa ada gizi buruk? Karena orang tua nggak pernah
ngasih makanan yang bergizi kepada anak-anak, kan gitu. Kenapa nggak pernah ngasih makanan bergizi? Ternyata karena orang tuanya nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Karena nganggur. Kenapa nganggur? Bisa jadi karena nggak ada lapangan pekerjaan. Bisa jadi karena memang nggak punya skill. Oh, berarti butuh pelatihan dan seterusnya. Kebijakannya kan harus, oh, butuh pelatihan. Desa harus memfasilitasi masyarakat, kebutuhan masyarakat itu. Oh, nggak ada lapangan pekerjaan, pada merantau semua ke Jakarta, di sana nggak diurus, terusnya anak-anak muda pada pergi, nggak peduli dengan nasib desanya, nasib daerahnya seperti apa, karena ternyata mungkin itu kesulitan mencari pekerjaan, nggak boleh. Nah, negara harus hadir, ya, sampai tingkat paling bawah. Nah, tapi jangan dana desa contoh mama, ini kepentingannya kan untuk soal kemandirian. Tapi infografis penggunaan dana desa hanya untuk infrastruktur yang kadang tidak terkait soal penguatan perekonomian. Adanya cuma bukan jalan yang kadang-kadang itu nggak dipikir soal pemilihannya bagaimana. Bahkan saya 2018 lihat infografis penggunaan dana desa itu hanya buat jalan sama talut saja, talut makam. Itu paling banyak. Padahal goalnya soal bumdes, pemudaan masih sangat minim. Padahal sekarang banyak desa itu jangankan bangun, bayar perangkat desa saja banyak yang nggak mampu kalau nggak ada dana transfer, karena nggak punya PADes, kan begitu. Jadi cuma mengandalkan dana desa, mengandalkan ADD bagi hasil pajak itu saja. Jadi nggak ada kreativitas, nggak ada inovasi. Apalagi ketika AP, pemudanya AP, dua ngono malah coba bumdes jalan, kan gitu. Satu contoh ya, soal perekonomian, tadi soal stunting, coba masyarakatnya kesejahteraannya meningkat, perekonomian meningkat, bikin bumdes, satu ya harus seperti kan, oh bumdes biar jalan, ada penyertaan modal, APBDes alokasikanlah untuk bumdes biar bisa jalan. Kegiatannya yang padat karya lah, jangan hanya cuma satu atau elit-elit saja, tapi masyarakat desa bagaimana juga ikut bisa terlibat berpartisipasi dalam bangun desa, ikut bekerja, kan begitu padat karya. Sehingga kemudian akhirnya kalau bumdesnya hidup bisa ada pendapatan asli desa. Perangkatnya ikut enak kok, desanya punya PADes, gajinya perangkat desa ikut naik. Lumayan Kan begitu. Lapangan pekerjaannya ada, masyarakatnya nggak pada merantau, anak-anak mudanya bisa ikut bangun desa. Bisa berkarya ya Gus ya. Otomatis punya duit, yang stunting kan lewat, bisa beli makanan bergizi, bisa beli susu. Iya kan? Stunting juga lewat. Anak stunting lewat. Stunting itu kan kepalanya besar tapi nggak tahu, di sekolah nggak pintar-pintar, kan gitu. Tapi kalau stunting lewat, anaknya pintar-pintar, otomatis SDM-nya bagus, sumber daya manusianya bagus, dan insya Allah desanya juga akan tambah bagus, tambah maju tentunya. Ini salah satu mungkin catatan begitu mungkin ya. Maka partisipasi itu sebuah keniscayaan saja. Jangan sampai anak muda apalagi ini nggak punya partisipasi, acuh, apalagi golput tadi ya. Saya kira jangan sampai. Sayang ya Gus ya. Oke, terakhir Gus, ini ya pesan atau motivasi yang ingin Gus Wahid sampaikan kepada orang-orang yang merasa ragu-ragu atau tidak yakin apakah mereka ingin menggunakan hak suara mereka. Yang ragu-ragu nih Gus. Untuk semuanya saja, kita ini di dunia, kalau seorang pesantren kadang religius lah, di dunia ini sementara. Tapi ingat, Tuhan saja mengamanahkan kepada kita semua manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk membuat kebaikan. Indonesia ini juga demikian, harus kita kawal bersama-sama. Bukan siapa-siapa, tapi rakyat yang menentukan lewat pemilu yang akan datang, maju tidaknya, karena hasil pemilu ini tentu akan menentukan arah Indonesia paling tidak 5 tahun yang akan datang. Jadi tentu ayo bersama-sama mari kita kawal betul, kita berpartisipasi sebaik-baiknya, tidak beli kucing dalam karung, visi misi para calon, para kandidat seperti apa, khususnya juga para pemilih-pemilih pemula, walaupun masih pemula, walaupun pertama kali perdana, tapi bagaimana kita bisa memilih secara lebih berkualitas, bukan karena pragmatisme atau apalagi menggadekan kepentingan negara, kepentingan yang lebih besar, kepentingan masyarakat umum hanya karena 25.000, 50.000 ya. Karena kontribusi kita ini sudah cukup sangat banyak. Dari pajak cukai satu orang saja rokok cukainya 30-40 ribu, sebulan itu bisa 240 ribu, itu pajaknya aja buat negara. Setahun 3 juta lebih satu orang kalau cuma rokok, kan begitu. 5 tahun berapa, kan gitu. Belum yang lain-lain, yang beli sabun, beli micin, beli
garam dan seterusnya, semua ada pajaknya gitu kan. Nah, ini harus dikembalikan untuk kebijakan kemaslahatan sebesar-besarnya. Mari kita berpartisipasi sehingga tentu Indonesia akan lebih baik, tentunya Wonosobo akan lebih baik, ya dan semua ya Jawa Tengah akan lebih baik. Ya mungkin itu, Ya. monggo 14 Februari Jangan lupa. jangan lupa. Saya mau kampanye di Gilang Dapil dan bukan dapil saya di sini. Iya guys ya. Saya mohon doa saja, saya Iya, juga iya, tidak guys, ya. bertujuh, para pendengar semuanya ya doakan mudah-mudahan saya bisa ikut kembali berkhidmat bersama-sama masyarakat untuk berjuang. Kebetulan saya di DPR RI Iya, iya, luar biasa. Dapil 7 Jawa Tengah. Dapil 7 Jawa Tengah ya Gus ya. Iya. Oke, mohon semangat doanya. Gus ya. Oke, kasih banyak Iya. Mas Riki. Iya, ya semoga nanti membawa manfaat ya Gus ya. Amin, amin, Oke, amin. selamat beraktivitas kembali Gus. Tetap Siap. jaga kesehatan ini. Siap sama-sama. Oke, terima kasih. Iya, Oke. monggo. Iya, Gus Wahid ya, terima kasih untuk Gus Wahid yang udah hadir ke Citra FM dan udah memberikan